ada lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan, guru, kemudian ada glosarium, dan terakhir ada daftar pustaka. Di mana lampiran tersebut adalah dari modul ajar yang memang kita lengkapi apa aja gitu. Jadi kita ngambil daftar pustaka juga tidak main comot-comot bahan ajarnya gitu, tidak main comot-comot di Google, tapi misalnya kalau mau comot-comot sih ya bisa aja, cuma maksudnya ya paling tidak diedit atau dan sebagainya gitu. Nanti mungkin bisa pakai AI ya di materinya Pak Vence. Next Pak Vence. Nah, untuk informasi umumnya tentang identitas modul ini ada nama penyusun, institusi, tahun, jenjang sekolah, kelas, kemudian ada alokasi waktu yang sesuai jam. Kemudian ada kompetensi awal, ada pengetahuan, keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu, kemudian kompetensi yang merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian ada profil Pancasila. Profil Pancasila ini yang merupakan tujuan akhir kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik, di mana profil Pancasila ini dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Tidak perlu mencantumkan seluruhnya, tapi dapat memilih kegiatan yang sesuai pembelajaran. Jadi, profil Pancasila ya nggak semua dimasukin juga, paling pilih salah satu aja kayak gitu. Atau dua lah. Dua atau tiga. Biasanya saya gitu, kalau buat modul ajar saya nggak masukin semua. Jarang banget. Karena memang penerapan di kelasnya kan nggak bisa semuanya juga gitu. Kemudian ada sarana dan prasarana. Ada fasilitas dan bahan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan, kemudian prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber ajar lain yang relevan dengan mempertimbangkan kebutuhan dengan keterbatasan atau kelebihan, serta teknologi agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Jadi sarana dan prasarana itu lagi-lagi biasanya dari sekolah ya. Kalau kayak sumber belajar bahan ajar itu kan mungkin dari guru. Cuma kalau untuk sarana prasarana itu ya dari sekolah. Kayak penyediaan proyektor minimal atau alat-alat. Misalnya dengan sekarang ini kan banyak praktik gitu di kurikulum Merdeka. Guru juga dituntut untuk administrasi dan sebagainya seperti itu. Jadi sarana prasarana itu harus dibutuhkan. Kadang ada guru yang laptopnya misalnya udah rusak, udah apa. Sebenarnya di sekolah tuh harus menyediakan komputer dan sebagainya gitu. Seperti itu. Untuk nomor limanya itu ada target peserta didik. Peserta didik ini ada reguler atau dengan gaya belajar terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio, serta kesulitan bahasa, kurang percaya diri, kesulitan konsentrasi, jangka panjang, tidak ada kesulitan memahami materi ajar. Jadi reguler itu yang lengkap gitu ya, yang tadi saya bilang dengan dia ya tidak tidak ada yang ABK, target peserta didiknya kita harus jelas ketika di kelas gitu. Kalau memang sudah tahu di kelas kita ada yang ABK dan kita nggak kita samain. Nah, itu sulit juga tuh. Guru harus bisa tahu jenis siswanya seperti apa. Kan ada yang nggak bisa diam tapi pintar di kelas, ada yang diam tahu-tahu nggak ngerti, ada yang aktif banget, ada yang apa itu biasanya guru paham. Sudah melihat muridnya juga udah tahu tuh murid seperti apa gitu ya. Target peserta didik sebelum kita membuat modul ajar itu kita harus ada target peserta didiknya seperti apa. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi memahami dengan cepat, mencapai keterampilan berpikir tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. HOTS itu sekarang benar-benar ditekankan ya. Jadi keterampilan berpikir tinggi. Ada HOTS-nya tuh benar-benar yang kayak, oh harus pakai ini nih guru sekarang. Ada HOTS-nya, ada ininya gitu. Itu keterampilan berpikir tinggi. Kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran itu merupakan model atau kerangka yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran, dapat berupa model pembelajaran tatap muka, jarak jauh atau PJJ, atau luring atau blended learning. Jadi model pembelajaran itu kan eh, kita gunakan biasanya dalam modul ajar ya. Jadi
guru tuh harus ngerti gitu. Guru harus ngerti model pembelajaran yang mau digunakan nih apa gitu. Tapi ya kebanyakan sekarang bilangnya PBL, PBL sebenarnya banyak sih, PBL, PJBL apa. Sebenarnya saya tuh ada buku yang memang membahas sampai 89 model pembelajaran. Seperti itu. Jadi guru harus bisa membedakan antara model pembelajaran, metode, kemudian pendekatan itu beda semua. Seperti itu. Nanti mungkin lebih lengkapnya besok ya pas lagi belajar model pembelajaran. Next. Ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran. Harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Kemudian tujuan pembelajaran itu menentukan kegiatan belajar sesuai dengan keberagaman murid dan metode bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang menimpa informasi juga sudah pemikiran nalar, keterampilan kolaborasi serta strategi komunikasi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu urutannya pembelajaran di dalam rangka kegiatan pembelajaran dilakukan secara konkret disertakan konsep pembelajaran yang alternatif, kemudian yang menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Dan ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini informasi bermanfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Dan manfaat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Manusia berorganisasi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian makhluk hidup beradaptasi dengan bahan habitat. Seperti itu contohnya. Jadi siswa itu tahu dan belajar hari itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah asesmen. Asesmen itu untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir. Ada yang diagnostik sebelum pembelajaran, kemudian ada proses pembelajaran informatif, kemudian di akhir proses pembelajaran ada sumatif. Ya, jadi asesmen itu ada tiga jenis. Yang pertama diagnostik, biasanya kita lakukan sebelum pembelajaran. Biasanya saya menggunakan tes diagnostik itu sebelum membagi siswa. Seperti itu. Kemudian ada proses pembelajaran formatif, kemudian ada sumatif. Nah, bentuknya apa? Misal kalau sikap itu ada Pancasila berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, anekdotal, kemudian ada performa. Performa itu berupa presentasi, drama, pameran atau jurnal. Kemudian di sini juga ada bentuknya, ada tertulis, yaitu tes objektif seperti esai, PPG, isian, jawaban singkat, dan benar salah. Biasanya kita banyak menggunakan seperti ini untuk asesmen. Kemudian untuk pengayaan dan remedial itu ada kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik. Pelajaran pemantik dulu ya, pertanyaan pemantik dulu. Pertanyaan pemantik harusnya sih sebelum asesmen nih. Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya apa yang membuat sebuah cerpen menarik dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Jadi kalau pertanyaan pemantik ke siswa juga jangan banyak-banyak, nanti mereka bosan. Satu dua aja sih kalau untuk pemantik, tapi tetap harus ada. Sebelum mulai pembelajaran itu kalau kita baru mulai, ada pertanyaan pemantik untuk siswa. Kemudian yang terakhir ada pengayaan dan remedial itu kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial ini diberikan pada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi materi atau pembelajaran mengulang. Perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lebar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan jelas. Next, Pak Pence. Pak Pence. Ya. Kemudian ada lampiran. Lampiran itu contohnya lembar. Next, Pak Pence. Ya. Untuk yang ada lampiran. Lampiran ini lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru.
dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik itu biasanya kita di modul ajar itu harus ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi eh, karena itu modul ajar kita ngerasa kan udah ada bukunya gitu kan. Tapi biasanya di modul ajar itu kita harus tetap masukin bahan bahan bacaan untuk guru. Kemudian ada glosarium. Glosarium itu istilah-istilah yang kita pakai dalam suatu bidang secara difabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium ini diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Misalnya ada kata-kata yang kita kurang jelas, nah itu kita masukkan ke glosarium. Nanti itu kita bisa pilih artinya apa gitu. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini sumber-sumber eh, diferensi yang digunakan untuk mengembangkan modul ajar. Biasanya ya ada buku siswa, buku majalah, koran, internet, atau sumber YouTube-nya dari mana. Biasanya seperti itu ada daftar pusakanya itu harus dimasukkan. Jadi jangan comot-comot aja gitu. Next, Pak Vence. Pak Vence. Ya. Untuk asesmen sendiri dalam kurikulum Merdeka ini, asesmen itu biasanya pembelajaran yang dilakukan melalui modul ajar yang memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dari RPP konvensional. Berikut adalah poin-poin yang terkait asesmen dalam model pembelajaran. Di sini ada inti dari asesmen dalam modul ajar. Yang pertama itu fokus pada penilaian formatif untuk memonitor kemajuan belajar siswa. Jadi, kalau kita melakukan penilaian itu, kita akan tahu, kita bisa mengevaluasi siswa itu kemampuannya sudah sampai mana gitu. Karena setiap siswa itu kan berbeda. Jadi, guru itu harus selalu melakukan penilaian untuk memonitor kemajuan siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua itu ada beragam teknik penilaian. Tidak hanya tertulis untuk menilai kompetensi siswa secara komprehensif. Jadi tidak hanya tes tertulis, kadang dia praktik misalnya ada guru yang kadang lupa memperhatikan jenis penilaiannya. Misalkan siswa itu sedang belajar kelompok. Nah, jarang sekali guru itu lupa menilai yang dinilai itu pas presentasinya. Sebenarnya tidak. Proses penilaian itu terjadi ketika siswa belajar kelompok. Dari semuanya kita perhatikan satu persatu, kita itari murid saat mereka belajar kelompok, siswa yang aktif siapa, yang nulis siapa, yang ini siapa, yang ini siapa. Kita menilai satu persatu. Kadang kita menilai di akhir pas presentasi. Sebenarnya penilaian itu dimulai dari saat membentukan kelompok. Seperti itu. Kemudian ada asesmen terintegritas dengan aktivitas pembelajaran, sehingga lebih otentik dan kontekstual terintegrasi dengan aktivitas pembelajaran. Jadi apa yang kita buat asesmennya itu terjadi dengan aktivitas pembelajaran saat itu. Jadi sangat jelas gitu. Kemudian yang keempat, guru memiliki fleksibilitas dalam merancang dan menyesuaikan instrumen penilaian. Fleksibilitas ya, guru tidak selalu dituntut untuk hanya seperti dahulu, misalkan baca, ngapal, siswa, kemudian praktik ya kalau lagi ada bahan. Tapi kalau sekarang dituntut guru untuk bisa mengeksplorasi juga siswa-siswanya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, keterlibatan aktif siswa dalam penilaian dan refleksi pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran, eh, kita juga dapat merefleksi bagaimana pembelajaran tersebut terjadi dan setelah terjadi seperti apa. Kemudian yang keenam ada pembelajaran biasanya diawali dengan asesmen diagnostik. Ya diagnostik itu ya bukan hanya gaya belajar ya, tapi banyak hal gitu. Diagnostik tuh biasanya guru-guru menggunakan kemampuan matematik si anak, kemampuan bahasa anak, atau kemampuan apa itu bisa juga sih dimasukin ke asesmen. Kalau yang kesulitan nanti bisa sih, kalau yang belum tahu, dari pemerintah tuh sebenarnya sudah menyediakan asesmen-asesmen untuk sekolah-sekolah gitu, mulai dari TK sampai SMA tuh ada asesmen diagnostik. Itu ada akunnya sih, ada di Google kalau nggak salah. Itu ada seperti apa. Tapi kan guru itu harus explore ya, harus bisa buat sendiri ya. Akhirnya ya
sekarang banyak yang saya bilang tadi itu bisa gunain Canva atau apa, tapi bisa lihat contohnya di situ dulu untuk kita biar oh ternyata seperti ini ya asesmen diagnostik. Oh soal-soalnya kayak gini ya, nggak boleh terlalu sulit, nggak boleh terlalu mudah juga seperti itu. Lanjut next Pak Fence. Manfaat asesmen diagnostik. eh, ini ya Pak Fence ya. Asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, termasuk kesalahan pemahaman konsep saat belajar di rumah. Kemudian asesmen awal itu yang kedua adalah mengidentifikasi kelemahan peserta didik sebagai dasar interpretasi dalam memberikan tindak lanjut. Yang pertama itu dia ada kita mengetahui kesulitan belajar yang hadapi peserta didik. Beda-beda sih ya setiap siswa tuh. Jadi guru memang ya kalau sebelum membentuk kelompok ya diwajibkan ini sih asesmen diagnostik awal itu wajib sih guru memberikan soal seperti ini untuk siswa membuat dulu ya. Jadi tidak main mengkelompok-kelompokkan saja gitu. Kadang sekarang ini agak apa ya? Saya bukan bukan ini ya. Jadi ada siswa yang sekarang tidak pede dengan dikelompokkan ini. Misalnya siswa ngerasa, oh Bu, siswa yang itu lebih pinter ya Bu, jadi di sebelah sana gitu. Ada yang seperti itu siswa. Oh, ada yang ini ya. Tidak, kita sebutnya tidak seperti itu. Untuk keterangan mahir tidak mahir kita tidak harus sebutkan ke siswa, tapi untuk di modul ajar aja. Tapi jangan sampai siswa mengetahuinya karena takutnya semangat belajar mereka menurun gitu. Mereka merasa dibedakan dengan ini semua gitu. Padahal kalau kita kan menyesuaikan ya. Seperti itu dengan diferensiasi sih agak-agak membuat siswa minder beberapa ya. Tapi mungkin nggak ngomong gitu. Lanjut, next. Tahapan asesmen diagnostik itu ada analisis kompetensi dasar yaitu kelas asesmen, kemudian mengidentifikasi kompetensi prasyarat, kemudian ada menganalisis keterkaitan materi pada KD dan prasyarat dengan KD di kelas asesmen, kemudian menyusun soal, kemudian menganalisis jawaban siswa, terus interpretasi dan tindak lanjut. Jadi sebelum kita membuat ini, kita melihat dulu apa yang mau buat asesmen di awal nih untuk siswa gitu. Seperti itu, kita analisis dulu siswanya seperti apa, terus di kelas bagaimana, si A, B, C dari 26 siswa yang kita punya seperti apa gitu karakternya. Yang jelas jangan sampai dengan kurikulum Merdeka yang terbaru ini membuat siswa merasa minder seperti itu. Next, lanjut. Prinsip-prinsip asesmen nih. Asesmen ini terpadu dalam pembelajaran, kemudian guru bisa memberikan umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian yang kedua itu berkeadilan, penilaian tidak membedakan latar belakang, agama, suku, dan budaya, status sosial, ekonomi, maupun gender. Kemudian yang kedua itu ada objektif menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas. Kemudian valid yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Kemudian reliable itu dapat memperbanyak hasilnya karena konsisten. Jadi dengan adanya asesmen ini yang kita buat itu terasa lebih adil ya karena mereka kan ngerjainnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan oh kalau LKPD rame-rame gitu kan, kalau sumatif sendiri-sendiri. Tapi bisa juga untuk LKPD kita suruh sendiri-sendiri. Tapi tetap nanti yang maju pakai kertasnya siapa. Biasanya gitu biar semuanya kerja. Kadang kalau siswa tuh kan ada yang mengandalkan teman yang A. Si A aja nih yang udah pintar gitu. Jadi di asesmennya kita bisa ngelihat satu-satu gitu. Nggak usah yang rame-rame gitu sendiri-sendiri kan bisa kalau di asesmen awal tersebut. Kemudian next, praktik pengembangan modul ajar. Next, Pak Fence. Terima kasih. Thank you. Selanjutnya Yang saya mod- serahkan kepada modul ajar Bu moderator Dewi dulu, Bu. Yang Ibu mau ya. tampilkan modul ajar Bu Dewi. Oh, mau minta tolong tampilkan lagi deh Pak. Ini saya kayaknya error laptopnya. Saya coba cari dulu. Oh, melihat contohnya dulu ya. Contoh, ya saya sampai lupa. Contoh modul ajar yang saya buat kemarin terakhir.
Sebenarnya saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi yang kemarin saya praktek untuk UKIN itu saya buat di kelas 2. Karena memang kelasnya saat itu yang bisa dipakai itu. Jadi saya buatnya itu. Eh, untuk modul ajar ini sudah, saya nggak tahu ya bagus atau tidak, tapi ini sudah melalui penilaian uji kinerja. Uji kinerja untuk pendidikan profesi guru. Kemarin terakhir saya praktik itu di SDN 223 Bakti Winaya di Bandung, di Kota Bandung, di Rekul. Kemudian modul ajar yang saya gunakan ini, contohnya itu seperti ini. Ada identitas modul, nama saya sendiri Dewi Kurniawati, kemudian dari instansinya disebutkan, tahun penyusunannya 2024, kemudian jenjang sekolahnya sekolah dasar, mata pelajarannya pendidikan Pancasila, fase dan kelasnya kelas 2. Babnya bab 2 unit 2 menaati aturan di sekitarku. Kemudian kegiatan pembelajarannya ada jenis aturan di rumah, elemennya ada Undang-Undang Dasar Negara 1945, kemudian ada capaian pembelajarannya. Nah, untuk bagian modul ini yang terpenting adalah CP. CP itu tidak boleh diubah. Modul ajar itu tidak boleh mengubah CP. Kalau ATP boleh. ATP mau ubah berapapun bisa. Tapi untuk CP jangan. Kalau misalkan kita mungkin guru-guru ada yang familiar ya, kalau guru negeri biasanya itu dari Disdagmen. Tapi jangan diubah untuk CP-nya gitu. Nanti mungkin pas pembuatannya ya saya jelaskan sedikit untuk besok mungkin. Nah, di sini ada fase akhir peserta didik mampu menunjukkan pemahaman dan kemampuan berlaku di lingkungan keluarga dan sekolah. Peserta didik mampu mendeskripsi. Mungkin contohnya seperti itu. Alokasi waktunya waktu itu saya 70 menit karena 2 JP karena memang prasyaratnya 70 menit. Jadi saya menggunakannya yang 70 menit. Saya menggunakan kompetensi awalnya next ke bawah Pak Vence. Di sini ada capaian pembelajarannya di kompetensi awal. Kemudian ada profil Pancasila. Saya masukin semua sih ini. Sebenarnya sih nggak perlu juga. Karena kadang nggak bisa mencakup semua, tapi saya masukin aja. Karena memang buat modul ajar uji kinerja ya. Ada beriman dan bertakwa. Lanjut Pak, next. Profil Pancasila mungkin sudah pada tahu ya. Ada mandiri, kesadaran diri akan situasi, kita sebutkan semua. Lanjut Pak, penerapan kritis, bergerak global. Kemudian ini, sarana prasarana. Ini saya, jadi kalau di sekolah, sebenarnya kalau di sekolah luar itu, sekarang saya kebetulan megang TK yang internasional, bukan internasional sih, sekolah TK yang memang menggunakan bukunya tuh bahasa Inggris semua gitu kan. Nah, itu tuh jadi bertolak belakang dengan saya mengajar sebelumnya. Tapi saya tidak mengajar ya karena posisi saya kepala sekolah, jadi saya jarang mengajar, tapi saya melihat guru mengajar seperti itu. Nah, kalau di sekolah ini, di TK ini, kalau kita ngikutin kurikulum luar itu, anak itu diharuskan untuk ada perbedaan, diharuskan untuk belajar alat-alat tajam. Tapi kalau di negeri, untuk kurikulum Merdeka ini, anak kelas 2 tidak boleh memegang alat tajam. Jadi tidak ada gunting di sini, walaupun prakteknya saya harus nempel-nempel gitu, anak-anak. Tapi saya sudah sediakan, saya sudah gunting-gunting, karena memang tidak boleh. Dari pemerintah aturannya itu tidak boleh. Sarana prasarana anak kelas 2 SD memegang gunting itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi kita harus tahu, sebelum sarana prasarana kita membuat modul ajar, kita harus tahu dulu bahan apa yang boleh, bahan apa yang tidak boleh. Di situ saya menggunakan buku paket siswa seperti biasa, LKPD, buat sendiri bisa di Canva, ada PowerPoint, kemudian ada video dari YouTube, saya ngambil juga dari YouTube, tapi yang jelas, jadi jangan nyomot-nyomot juga yang tadi saya bilang. Kemudian styrofoam dan karton, kemudian ada sticky note, ada lem box, spidol, dan ballpoint, kemudian proyektor itu menjadi bahan yang wajib ya untuk di sekolah saat ini, kemudian laptop, lanjut Pak Pence. Ini contoh modul yang memang saya buat baru kemarin ya. Saya lulusan baru lulus sih kalau profesi.
Kemudian ada target peserta didik saya reguler, contohnya seperti tadi, saya tidak di kelas ini saya tidak menemukan siswa yang ABK, tapi semuanya reguler biasa kemampuannya. Kemudian jumlah peserta didiknya ada 24 orang. Model pembelajaran yang saya gunakan itu problem based learning. Kenapa saya menggunakan problem based learning? Karena memang saya hanya 2 JP. Jadi praktek pembelajarannya lebih cepat. Kalau saya menggunakan PJBL harus 4 JP, itu nggak keburu karena kita dituntut waktu gitu. Kemudian pendekatannya ini saya menggunakan TPEC. TPEC itu memang wajib ya, teknologi, pedagogis, content knowledge, kemudian ada CRT. CRT itu di pendidikan profesi ini biasanya saya menggunakan CRT, TARL, ada UBD. Kemudian itu, tapi yang saya sering gunakan itu biasanya TARL, tapi karena di sini saya menggunakan CRT, CRT itu kayak cultural responsive teaching, dalam pembelajaran kita apa ada kebudayaan dari daerah tersebut. Misalnya saya kemarin di Bandung, jadi saya menggunakan apa kebudayaan di Bandung seperti apa, nanti saya masukkan ke dalam pokok modul ajar di sini. Kemudian ada metode pembelajaran, lagi-lagi ceramah seperti biasa. Guru tuh pasti ada ceramahnya. Kemudian ada tanya jawab, diskusi kelompok seperti biasa, dan presentasi. Kemudian dari materi pokok bisa dilihat sendiri, Bapak, Ibu, ada kegiatan pembelajarannya. Next, Pak, ada kegiatan inti. Next, Pak Pence, ada alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini nih, ATP nih. ATP sekarang itu kan sampai C6 sebenarnya. Tapi karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, harus ada HOTS-nya, harus TPEK. Nah, itu dari kelas 2 SD saja, itu kita sudah sampai C4. Apalagi nanti SMA gitu kan, ada SMP, ada SMA, ada SD. Jadi anak SD kelas 2 aja di kurikulum Merdeka ini sudah sampai C4. Itu yang saya buat kemarin. Jadi di sini ada siswa sudah bisa menganalisis, memahami, mengingat, mengevaluasi, bahkan sampai C5 ini yang saya pakai. Saya sampai lupa. Karena kalau yang 6 itu kan berkarya ya, menggambar biasanya. Jadi kan ada 6, sekarang ada 6. Taksonomi belum itu. Next, ada pemahaman bermakna, urutannya sudah sesuai, kemudian pertanyaan pemantik. Ya saya nggak banyak-banyak pertanyaan pemantik, nanti anak-anak bosan seperti itu. Karena ini memang saya pakainya kemarin kelas 2, walaupun saya mengajar sampai kelas 6, tetap saya ini sedikit nanti bosan anak-anak seperti itu. Sebenarnya siswa besar juga saya ngajar SMP pernah. Oh, ya sama aja sih. Kadang malah nggak bisa ini, cuma lebih diam aja dibanding anak SD. Kemudian kegiatan pembelajarannya ini ada langkah-langkah pembelajaran, ada persiapan mengajar. Biasanya pada kegiatan pembelajaran ini beberapa hal yang harus dipersiapkan guru antara lain, guru mempersiapkan ruang kelas agar tertata rapi sehingga peserta didik nyaman dan senang dalam belajar. Kemudian guru menyiapkan slide PowerPoint materi mengenai aturan. Jadi guru tuh harus sudah siap. Sebelum mengajar tuh guru sudah siap semuanya tanpa baru mau atau malah tidak pernah membuat modul. Itu kebanyakan. Tapi di sini kita guru dituntut untuk rajin membuat modul biar hafal gitu mungkin. Makanya sekarang banyak administrasi-administrasi banyak yang belum siap karena memang belum terbiasa seperti itu. Kemudian ada kegiatan pendahuluan next Pak Venje. Pak Venje. Ya, di kegiatan pendahuluan ini saya guru mengucapkan salam, kemudian menjawab salam. Ini mungkin udah pada sering ya, udah pada hafal lah semua. Tapi di sini mungkin ada yang belum paham. Ini tuh mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam. Kenapa saya masukinnya KSE? KSE itu kesadaran diri siswa. Ini dari pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional berarti ketika guru mengucap salam, Assalamualaikum, siswa menjawab Waalaikumsalam. Nah, itu kesadaran diri. Kenapa saya masukkan kesadaran diri, yaitu KSE-nya ada di situ. Jadi komunikasi antara guru dan siswa. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan, siswa menjawab, itu kesadaran diri. Kemudian di sini ada diagnostik non-kognitif, guru menanyakan kabar dan kondisi peserta didik di kelas. Ini salah satu contohnya ya.
Bagaimana kabar kalian gitu? Bagaimana hari ini? Kadang kita nggak tahu tuh itu apa sih. Ternyata itu diagnostik non kognitif seperti itu. Kemudian ada kayak biasa percakapan guru ya, ada komunikasi. Kemudian di sini ada peserta didik menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Itu masuk di CRT, Cultural Responsive Teaching. Jadi kalau saya masukin ini adalah muatan kebudayaan di daerah tersebut. Misalkan ya kayak Bandung contohnya ya lagu Halo Halo Bandung. Terus apa lagi ya? Kalau di Jakarta itu apa? Di Jawa itu apa? Nah, nanti bisa dimasukin ke semuanya CRT-nya apa. Jadi nggak harus sama. Kemudian kalau ice breaking ya sekarang guru-guru pada bisa ya ice breaking itu banyak banget. Karena sekarang itu enaknya beda sama dulu. Kalau sekarang itu konten kreator tuh selalu berbagi seperti itu. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran itu ada pedagogikal ya dari guru sendiri. Kemudian ke bawah inti. Nah ini kita ke inti nih. Next, Pak Venja dikatasin dikit. Nah, terus ya stop. Nah, kegiatan inti. Nah, ini nih dari PBL ini nih. PBL ini yang membedakan dari yang lain. Jadi ada sintak-sintaknya nih. Kalau kalau kegiatan inti dari kurikulum Merdeka ini ada sintak satu. Jadi dia lebih lebih jelas ya. Lebih jelas. Kalau kita udah ke sini udah jelas. Kalau tadi kan baru kata-kata. Kalau kita udah masuk ke modul ajarnya jelas. Sintak satu. Siswa orientasi masalah pada peserta didik. Yang pertama, guru menjelaskan definisi aturan dan meminta peserta didik memberikan contoh tentang aturan di sekolah. Kemudian peserta didik memberikan tanggapan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Kemudian ketiga, guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking, yaitu senam otak. Saya biasanya ngadain senam otak, seperti itu. Kayak dari angka, terus hilang, apa gitu. Senam otak sih banyak sih, tapi ya gimana guru berkreasi nanti kalau mau tambahan. Kemudian guru menampilkan poster, karena saya materinya kelas 2 tadi saya ngasih lihat poster ke anak-anak. Ini nih yang mau kita jadiin masalah nih, gitu. Kemudian lanjut, nomor 5-nya peserta didik diberikan pertanyaan oleh guru. Anak-anak, tahukah kalian apa yang sedang ibu pegang? Nah, itu masuknya di asesmen dia, diagnostik kognitif. Kemudian ada sintak 2. Sintak 2 itu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru memutar video. Lanjut next, Pak. Ya. Nah, nah ini yang tadi saya bilang. Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok dengan anggota sebanyak 8 orang. Kemudian ada komunikasi di dalam kelompok tersebut, ada kolaborasi, ada kesadaran sosial, ada kemampuan berinteraksi sosial. Di sini ada aturan-aturan di sekolah dan di rumah yang saya bilang. Kayak kalau guru tuh kalau ngasih video, jangan dikasih tontonan sampai setengah jam langsung. Tapi per 10 menit itu dijelaskan tentang apa video itu. Dikasih pertanyaan siswa. Kalau kita ngasih nonton siswa terus-menerus, nggak masuk mereka, bosen. Tapi kalau guru membuat siswa aktif ketika menonton, itu yang bikin siswa itu bersemangat untuk belajar. Salah satunya seperti itu. Kemudian ada pengkondisian kelas, bisa dibaca sendiri, kemudian memberikan LKPD. Lanjut Pak ke sintaks 3. Lanjut Pak, naik ke atas. Ya. Kemudian di sintaks 3 itu ada siswa membimbing atau investigasi atau penyelidikan bersama kelompok. Nah, di sini masing-masing peserta didik mengungkapkan ide atau pendapat mengenai aturan. Peserta didik menempelkan ide tersebut di atas pohon. Jadi siswa tersebut bisa berekspresi dari materi yang tadi ditonton, yang tadi dijelasin guru. Nah, mereka bisa melakukan penyelidikan sendiri. Mereka berpikir kritis, mereka bisa kolaborasi dengan temannya. Nah, di dalam perkelompokan tersebut ketika kita membimbing, guru itu wajib untuk memantau jalannya diskusi, membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Jadi mentang-mentang ada yang udah, yang belum kita diemin atau oh iya gurunya cuma duduk aja gitu, nungguin siswa selesai. Enggak seperti itu. Jadi cara guru yang baik itu ya kita mengelilingi siswa, menanya kepada siswa satu persatu di kelasnya bagaimana, sudah ada yang kesulitan tidak, ada yang ini tidak gitu. Memang dituntut seperti itu di kurikulum Merdeka. Kemudian yang sintak 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, siswa seperti biasa melakukan presentasi
LKPD per kelompok seperti itu. Lanjut Pak, next. Ke atas Pak Vence. Kemudian yang terakhir itu ada Sintak 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan post-test ya, post-test terakhir dan evaluasi kepada peserta didik. Nah, soal post-test atau soal evaluasi ini di akhir setelah LKPD selesai. Seperti itu. Jadi kita mengetahui juga kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Seperti itu. Kemudian di penutupnya guru memberikan apresiasi kepada peserta didik. Guru melakukan analisa dengan bertanya kembali tentang apa yang dipelajari, kemudian guru melakukan pesan untuk menyampaikan kesan belajarnya dan refleksi. Kemudian yang terakhir, guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Jadi guru juga harus sudah persiapan pertemuan berikutnya apa. Jangan sampai gurunya juga belum siap gitu. Seperti itu. Kemudian ke bawah next ada asesmen dan penilaian. Ranger, next. Ini contohnya karena saya di kelas rendah, saya menggunakannya yang tidak terlalu sulit seperti ini. Ada jawaban ya, tidak. Apakah ada yang sakit? Biasanya ada, Pak. Ya, Bu. Seperti itu. Nah, diagnostik ini di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal yang meliputi kesejahteraan, psikologi peserta didik, sosial emosi, aktivitas peserta didik di rumah, kondisi keluarga, pergaulan. Jadi asesmen diagnostik itu yang nanti kita tanyakan itu harus mencakup yang sesuai dengan non kognitif tersebut. Kemudian ada diagnostik non kognitif, kognitif. Anak-anak tahu kalian sedang apa yang sedang ibu pegang itu diagnostik kognitif yang tadi yang gambar itu poster. Next, Pak Vence. Di sini ada kisi-kisi asesmen formatif LKPD. Jadi contohnya seperti ini sih. Saya mungkin karena ini kelas rendah kemarin yang saya buat jadi tidak terlalu yang oh, sulit ya, termasuk tidak sulit sih. Tapi terakhir saya TARL saya buat juga untuk kelas 4. Kemudian hampir mirip sih ya, mau dari SD sampai SMA itu untuk modul ajar hampir mirip sama aja, cuma beda materi. Lanjut Pak Vence. Next, kemudian ada rubrik asesmen sikap. Nah, di sini ada stop-stop keterangan penilaian. Nah, di sini ada ketelitian, partisipasi dalam kelompok, ketekunan. Nah, penilaian nih kalau dalam diskusi kelompok jangan pas presentasi aja. Jadi di sini ada ketelitian, tidak terpengaruh orang lain dalam mengemukakan gagasan. Kemudian di sini ada terpengaruh atau tidak dari temannya, mungkin Bapak-Bapak bisa lihat. Di sini ada partisipasi kelompok, ketekunan, bekerja sama atau tidak dengan semua kelompok. Jangan yang dinilai pas presentasinya aja, tapi ada beberapa penilaian yang lain. Seperti itu. Next, Pak Venture, ada rubrik asesmen presentasi, ada nama, percaya diri, intonasi, kelancaran. Jadi banyak ya penilaiannya. Lanjut, lanjut, next, next, next. Terus, Pak Venture. Nah, di sini ada stop. Ada rubrik asesmen sumatif. Di sini ada kisi-kisinya dulu. Tetap saya menggunakan level kognitif, ada C1, C2, C3. Seperti itu. Lanjut, Pak Venture. Di sini ada asesmen evaluasi, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, ada petunjuk pengerjaan, nama. Lanjut, Pak Venja, ke bawah. Next. Ini saya bikin berapa halaman, saya lupa. Kemudian ada kegiatan pengayaan remedial, seperti ini. Mungkin bisa dilihat di layar, ada pengayaan, ada remedial. Kemudian ada refleksi, tabel refleksi guru. Lanjut ke bawah lagi, Pak Venja. Lanjut. Di sini ada perencanaan, mungkin panjang sekali ya saya bikinnya ini. Pusing ngelihat. Ada lampiran. Lampiran ini ada lembar kerja peserta didik LKPD. Ini saya kecilin ya, Pak. Kalau dimasukin ke modul kita kecilin. Kalau aslinya besar.
karena ini tadi ada pembuatannya dari styrofoam. Contohnya yang dibuat sendiri, ini bisa dibuat di Canva. Kemudian soal evaluasinya, contohnya seperti ini dikecilkan juga ketika dimasukkan ke modul. Lanjut, lanjut. Nah, ini ada materi ajar. Nah, guru nih tetap di modul ajar tuh harus ada materi ajar. Tetap masukkan muatan modul ajar. Materi ajarnya apa aja? Seperti itu. Lanjut next, Pak Venja. Nah, tadi ini yang poster, aturan di rumah dan sebagainya. Lanjut, Pak Venja. Ini materi aja. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan, memberikan kesimpulan. Kemudian ada muatan budaya. Stop, Pak Venja. Nah, kita masukin ada berdoa sesuai agama masing-masing. Ada sabi lulungan, gotong royong. Di sini berkaitan dengan pembahasan awal pada materi, kemudian contoh implementasi, ada glosarium alokasi waktu apa, karena kan banyak yang nggak tahu nih alokasi waktu apa sih gitu. Kadang banyak yang belum tahu juga gitu. Lanjut next, Pak Venja. Nah, ada daftar pustaka. Ya. Iya. Eh, terima kasih materinya sudah selesai. Bapak dan Ibu, mohon maaf agak panjang. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik Ibu Dewi, terima kasih banyak untuk materinya yang sangat luar biasa dan juga tadi sudah sempat diberikan contoh terkait dengan dulu ajar yang sudah disusun oleh Ibu begitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak sekali yang penasaran, sudah ingin bertanya ataupun berdiskusi, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Boleh juga untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat jika ada pertanyaan Bapak Ibu, nanti akan saya bantu sampaikan begitu. Dipersilakan Bapak Ibu. Atau mungkin boleh juga jika ingin sharing-sharing begitu ya barangkali di sesi malam hari ini. Karena kebetulan materi malam hari ini luar biasa sekali, sangat padat ya Bapak Ibu. Benar-benar dikupas dengan tuntas begitu tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Silahkan Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung saja untuk raise hand. Jika memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi santai juga dipersilakan sekali ini Bapak Ibu di sesi malam hari ini di pertemuan pertama. Barangkali sudah pernah membuat modul ajar yang mirip-mirip begitu dengan Ibu Dewi, kemudian ingin sharing-sharing gitu dipersilakan sekali Bapak Ibu. Baik, mungkin sambil menunggu ada pertanyaan, Ibu, saya tadi sempat menyimak materi yang disampaikan, kemudian menarik sekali tadi yang disebutkan Ibu Dewi bahwa kurikulum Merdeka adalah kurikulum Finlandia yang diterapkan di Indonesia, begitu ya. Tentu saja dengan harapan untuk memberikan penyegaran begitu di dunia pendidikan dan tentunya meningkatkan kualitas. Tapi terlepas dari itu semua, rupanya banyak sekali tantangannya yang dihadapi ya Ibu ya terkait dengan implementasi dari kurikulum Merdeka ini, terutama dari Bapak Ibu guru yang mungkin harus menyesuaikan lagi nih dari RPP, kemudian ke modul ajar yang mungkin tadinya sudah simple, sudah ringkas gitu, akhirnya harus membuat yang versi lebih panjangnya lagi, lebih lengkapnya lagi, seperti itu ya Ibu ya. Iya, betul. Jadi
diadaptasi ya, bukan dari Finlandia tapi diadaptasi dari Finlandia. Jadi dari kementeriannya mungkin maunya sih ngikutin luar negeri gitu, tapi nggak bisa diterapin di Indonesia seperti itu. Jadi memang ya kekurangannya adalah banyak yang jadinya fokusnya berubah gitu ke administrasi dibanding eh, dulu gitu. Guru fokus mengajar. Akhirnya kemarin yang disalahkan adalah kurikulumnya. Sebenarnya ya kalau kita sudah bisa untuk kurikulum merdeka ya tidak masalah sih gitu. Jadi kadang itu dari saya sendiri ya, saya suka cek-cek gitu. Ada yang bilangnya, oh kurikulum merdeka ternyata itu K13 diubah depannya aja gitu. Jadi jangan comot-comot kurikulum, intinya seperti itu. Jadi kita harus membedakan sebagai guru. Karena kurikulum merdeka ini memang dituntut banget guru untuk kreativitas, guru dituntut untuk membuat LKPD, membuat sumatif, wah, membuat asesmen yang menarik gitu. Jadi ya luar biasa sih di kurikulum merdeka ini yang masih menjadi perbincangan. Ya nanti semoga sih ada perubahan ya, tetap di kurikulum merdeka atau kurikulum nasional atau berubah lagi kita tidak tahu. Tapi Itu memang dia. ya ada sih saya rencana besok saya pengen nanya deh. Saya ada sedikit sih, mungkin kalau yang lagi ada mau P3K, kalau saya sih dari PPG ya untuk periode 2. Kalau kami sih akan rencananya rapat itu sama biasanya kayak kami rapat dengan Kemendikbud atau Kemenpan. Kita biasanya udah tahu dulu kayak gitu rencana-rencana itu. Mungkin kalau yang mau sharing-sharing juga bisa nanya sekalian Oke, gitu. baik Nah, kalau Ibu. kurikulum Merdeka ya saya pengen nanya ini bakal berubah atau enggak dengan menteri yang baru ya. Besok sih mau Nah, ketemu nih. Tanggal berapa ya? Saya rencana ke Bali itu tanggal 13-15. Kalian mau nanya nih sama menteri yang baru, berubah nggak nih kurikulum? Gitu. karena kemarin Silakan sempat kalau ada yang mau sharing. Iya. ya, kemarin sempat banyak juga kan Ibu diskusi terkait dengan kurikulum ini kira-kira mau dibawa kemana begitu. Karena kebetulan sempat-sempat saya baca juga banyak sekali yang mengkritisi terkait dengan kurikulum Merdeka. Katanya, alah administrasinya lebih ribet daripada yang sebelumnya, malah jadi nggak fokus. Seperti yang tadi Ibu Dewi sebutkan gitu, karena guru udah fokus untuk ngurus administrasi dan lain sebagainya, akhirnya malah jadi ketika mengajar di kelas, ya udahlah dikasih media pembelajaran aja supaya mereka berpikir sendiri aja gitu, belajar sendiri, namanya juga student center begitu kan ya Ibu ya. Iya. Jadi tidak tidak berfokus lagi kepada siswa. Akhirnya ntar siswa nggak bisa, guru lagi yang disalahkan seperti itu. Tapi memang kalau saya bukan prinsip saya juga ya. Ini prinsip dari dosen-dosen saya sih. Kita selalu harus ya kita berhenti belajar kalau sudah mati. Jadi memang guru itu harus selalu belajar dan memperbarui gitu. Oke, baik Ibu. Barangkali Bapak Ibu dipersilakan ada yang ingin sharing-sharing juga, ini dipersilakan sekali. Sepertinya topik obrolannya ini juga sempat menjadi bahasan banyak sekali Bapak Ibu guru di luar sana begitu terkait dengan kurikulum di era menteri yang baru begitu. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi, dipersilakan sekali ini. Menarik sekali materi dan juga topik diskusinya. Dipersilahkan Bapak Ibu, mungkin saya berikan kesempatan. Sepertinya Bapak Ibu yang hadir malam hari ini agak malu-malu ini Ibu. Mungkin karena pertemuan pertama ya, jadi sepertinya masih agak Iya, malu, agak ragu begitu untuk iya. langsung Sharing, diskusi. ya sharing mungkin kita bisa berbagi, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita bisa sharing-sharing. Ada yang oh enggak Bu, saya bikin RPP-nya enggak kayak gitu gitu ya. Itu sih Nah, memang masing-masing guru, tapi saya kalau yang tadi saya buat itu memang sesuai dengan urutannya aja dan memang sudah melalui penilaian dari uji kinerja kemarin saat melakukan kuliah profesi seperti itu. Makanya yang saya keluarkan yang itu gitu. Sebenarnya banyak modul yang saya buat, tapi modul tersebut yang uji kinerja saya kemarin lulus di modul ajar tersebut gitu. Dari semua modul ajar yang
sering saya buat seperti itu. Makanya tadi saya menampilkan contoh yang memang sudah diteliti seperti itu. Mungkin ada, oh beda deh nggak kayak gitu gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan orang saya adanya ini tuh bisa sharing sekalian eh, kepada saya atau ada yang nanya, Bu kalau ada ininya gimana itu bisa. Gitu. Tadi memang untuk modul ajar yang di-share sudah sangat lengkap sekali nih Bu. Tadi saya nyimak ada 23 halaman kalau tidak salah ya, benar-benar komplit lengkap isinya begitu dari awal sampai akhir. Eh, di Hmm. mungkin karena seperti yang tadi sempat Ibu sampaikan begitu terkait dengan RPP dan juga modul ajar, kalau modul ajar itu lebih lengkap gitu. Pasti kan ada penyesuaian ya Ibu ya ketika peralihan. Selain Iya, itu kelengkapan, sangat ya dari mungkin apa? kelengkapan peralihan itu banyak ya, banyak sekali ya. Kalau di K13 itu kan lebih simpel ya, nggak seperti kurikulum Merdeka. Kalau di RPP K13 itu yang saya bilang, jadi apa seorang guru itu harus bisa membedakan antara RPP dengan modul ajar karena saat ini dari yang saya buka, saya sering sekali ya menemukan atasnya tulisannya kurikulum Merdeka, begitu dibuka ke bawah ternyata urutannya itu malah K13. Itu kadang guru yang nggak ngerti. Akhirnya mereka ngirim-ngirim salah gitu. Atau nyomot-nyomot sembarang salah gitu. Makanya kemarin itu sampai ada kasus terutama yang sedang kuliah profesi ya, ya atau guru-guru yang memang lagi belajar juga nih di PMM. Itu sangat tidak disarankan untuk mengambil dari Google, walaupun memang ada yang benar juga, tapi tidak disarankan. Lebih baik mengambil dari baik dari SD atau SMA itu dari Disdakmen, itu nanti ada, nanti kita bisa eksplorasi sendiri mau seperti apa modul ajarnya. Tapi dasarnya lebih baik ngambil dari yang akun pemerintah dibanding dengan mencomot-comot saja dari Google. Kayak seperti itu sih. Kalau saran dari saya seperti itu. Karena memang saya lihat sendiri, tidak sesuai kadang. Karena guru kan saat ini dituntut untuk mengerjakan seperti PMM. Atau kalau di swasta tuh guru dituntut untuk apa administrasinya rapi. Rapi sekali ya, swasta itu lebih sulit. Saya kebetulan jadi kepala sekolah nih di swasta. Jadi setelah mengajar di negeri, saya malah jadi kepala sekolah. Jadi memang dituntut sekali di swasta tuh harus lengkap. Kalau di negeri itu harus mengerjakan PMM, kayak aksi nyatanya harus seperti apa. Kan merdeka tuh kan mulai diri. Mulai dirinya apa nih gitu kan. Mulai diri. Kemudian E-nya apa? Eh, ada eksplorasi konsep. Kemudian ada R-nya apa, kayak gitu. Pokoknya itu harus lengkap semua itu. Kalau guru-guru negeri ini harus lengkap sekali. Saya kurang tahu sih kalau swasta, itu kurang paham juga ya. Tapi sekarang memang semua guru dituntut untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, baik Ibu. Mungkin ini ada Pertanyaan ya. pertanyaan dari Bapak ya, sepertinya di kolom chat. Untuk model pembelajaran PJBL atau proyek di SMK, apa harus menghasilkan produk atau jasa? Atau mengerjakan job sheet praktik itu sudah termasuk model pembelajaran PJBL, Ibu? Ya, Begitu, Ibu. terima kasih pertanyaannya. Ini Pak Duha ya dari SMK ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk model pembelajaran PJBL itu kan proyek di SMK, apa harus menghasilkan produk atau jasa. Kemudian apa mengerjakan job set praktek itu termasuk sudah termasuk model pembelajaran PJBL. Jadi kalau praktik itu sih kalau saya ini kan SMK ya, untuk model pembelajaran PJBL sendiri ini kalau di kelas itu kan memang minimal kalau SMA kalau nggak salah satu JPP berapa ya? Kalau sudah sesuai dengan JPP sih ada proyeknya memang harus sesuai ya. Harus menghasilkan produk itu harus kalau jadi kalau di PJBL itu kan nih ya harus menghasilkan produk. Kalau misalnya dia di SMK tergantung SMK ini jurusan apa ya?
Kalau untuk job desk praktek itu kan ada macam-macam job desk itu kan bisa ada domain, bisa apa tanggung jawabnya, ada domain jalan tugas sesuai apa, terus kalau ini kan SMK ya, SMK tuh kalau dia udah jelas ada produksinya tergantung jurusan SMK-nya sih, SMK-nya SMK apa dulu tuh, SMK-nya SMK memang tata boga atau SMK-nya multimedia atau SMK-nya bisa tergantung jurusan sih ya, tergantung jurusan. Kalau misalnya yang menghasilkan produk itu ya kalau kayak SMK-nya tata boga ya dia harus bisa menghasilkan kue misalnya, tapi JP-nya sesuai itu harus ada praktiknya. Kalau untuk SMK-nya jasa kan ada, kalau jasa sekarang kalau SMK itu ada kayak jurusan perhotelan, ada jasa tuh sekarang ada apa SMK tuh ada apa namanya ya, administrasi kalau nggak salah ya, akuntansi kayak gitu. Dia itu bisa disebut, bisa untuk model pembelajaran PJBL itu masuk sih. Apa jajakan job set praktek itu sudah termasuk model pembelajaran PJBL? Job set itu bentuknya seperti apa dulu? Kalau misalkan baru sebuah laporan sih enggak ya. Kalau hanya materi aja enggak. Biasanya harus ada praktik seperti itu. Kalau dari sepengetahuan saya sih itu tergantung jurusannya dan tergantung gurunya mau menggunakan apa. Kalau memang JP-nya itu cukup mencukupi, terus siswa ya memang harus menghasilkan produk. Tapi kalau dia nggak menghasilkan produk pun bisa dalam bentuk jasa, asal apa yang dia kerjakannya itu sesuai dengan materi yang apa modul yang guru buat sebelum pembelajaran seperti itu. Tidak harus menghasilkan juga sih sebenarnya PJBL tuh. Kadang kan nggak semua ada bahan ya, tergantung sekolahnya. Seperti itu. Untuk job sheet sih setahu saya PJBL ya bisa sih, bisa disebut juga. Tapi harus ada praktik sedikit lah. Kalau PJBL tuh kan karena praktik ya. Seperti itu, Pak. Kalau SMK tuh tergantung jurusannya. Jurusannya apa dulu? SMK kan jurusannya banyak, saya juga bingung. Seperti itu. Mohon maaf kalau kurang jelas, tapi job set itu sebenarnya eh, job set praktik. Oh, job set praktik itu sudah bisa sih, Pak. Bisa, bisa. Bisa dibuat, Pak, kalau untuk modul guru yang mau buat bisa PJBL. Karena kan dia udah ada praktiknya juga, udah ada tugasnya juga, ada penentuannya juga, dan itu bisa, Pak, bisa digunakan model pembelajaran PJBL. Sebenarnya kalau untuk model pembelajaran besok ya, eh, moderator kita ya ini ya. Tapi memang bisa, Pak. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan model pembelajaran, silakan Bapak Duha bisa mengikuti pertemuan kedua besok ya, Bapak, supaya bisa menyimak terkait dengan model pembelajaran ataupun juga pertanyaan Bapak supaya besok terjawab lebih rinci lagi, Ya, lebih lengkap lagi, begitu ya Ibu ya. iya besok saya akan menjelaskan tentang PBL dan PJBL-nya. Oke, baik, siap Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Duha untuk pertanyaannya. Semoga dapat menjawab. Kalau misalkan masih belum terjawab, silakan bisa diikuti pertemuan kedua besok malam di pukul yang sama pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Baik Ibu, karena memang waktunya sudah larut, mungkin bisa kita cukupkan sesi diskusi pada malam hari ini ya Ibu. Sebelum kita tutup, barangkali Ibu ingin memberikan closing statement ataupun motivasi begitu kepada Bapak Ibu yang hadir di pertemuan malam hari ini, dipersilakan sekali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengar sesi sharing kita hari ini. Sedikit mungkin yang saya bisa berikan, tapi semoga bermanfaat untuk modul pembelajaran. Memang kita sebagai guru kayak kita harus selalu berinovasi, harus selalu belajar, mengikuti apapun yang terjadi karena kemungkinan ya tahun ini berubah lagi, tapi semoga tidak. Kalau memang mau di merdeka yang merdeka. Kalau dari saya semangatnya ya guru harus selalu memperbarui ilmu dan belajar digital agar tidak mengalami ketertinggalan.
Nah, untuk besok saya akan menjelaskan secara rinci untuk PBL dan PCBL. Seperti itu. Semangat semuanya. Terima kasih Kakak Moderator. Itu saja dari saya. Terima Baik, Ibu. kasih. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang tadi sempat terlewat untuk materi malam hari ini, silakan dapat menonton tayangan ulang pertemuan malam hari ini di channel YouTube Guru TV ya Bapak Ibu, silakan bisa langsung saja dicari. Nanti akan ada di pertemuan pertama malam hari ini di channel YouTube Guru TV. Kemudian terkait dengan presensi, barangkali Bapak Ibu sudah ada yang nungguin. Presensi nanti dibagikan segera setelah kegiatan Zoom selesai ya Bapak Ibu. Jadi silakan bisa ditunggu di grup WhatsApp kegiatan untuk bisa dicek dan diisi. Kemudian jika malam ini sudah agak capek, silahkan bisa diisi besok pagi Bapak Ibu. Baik, sebelum kita tutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sesi dokumentasi. Jadi silahkan sekali Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya supaya terlihat ini Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya bantu tag screenshot sebanyak 2 kali ya, Bapak Ibu silahkan bisa langsung saja on cam. Oke, yang sudah on cam ada Bapak Duha, ada Bapak Sopan Sofyan, Bapak Maksum juga dari awal sampai akhir masih ada di ruang Zoom. Bapak terima kasih. Ada Bapak Sarman juga on cam. Terima kasih banyak. Mungkin Bapak Ibu yang lain silahkan bisa menyusul. Saya bantu tag screenshot. Yang pertama, 3, 2, 1. Oke, yang kedua silahkan bisa ganti gaya Bapak. Bisa dikasih jempolnya Bapak Ibu. Oke, luar biasa. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk partisipasinya malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dewi selaku narasumber ataupun juga pembicara yang menyampaikan materi yang sangat luar biasa di pertemuan pertama malam hari ini. Besok bertemu lagi bersama dengan Ibu Dewi dan Bapak Avenca tentu saja di pertemuan kedua Bapak Ibu. Jadi silakan bisa ditunggu, bisa dicek ya, dipantau di grup kegiatan terkait dengan informasi-informasi kegiatan workshop nasional kita. Baik Bapak Ibu, dengan ini berakhir sudah kegiatan kita malam hari ini. Saya Hia, selaku moderator mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata dan perbuatan selama acara berlangsung maupun kendala-kendala teknis lain yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru hebat peserta workshop malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru era digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Silakan dapat meninggalkan Zoom meeting Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat.